Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus baik dan selalu baik untuk hidup kita. Ada kasih karunia yang tidak pernah habis-habisnya. Dan saya berdoa kita semua tetap di dalam keadaan yang tetap antusias dan mencintai Tuhan. Jangan lupa hari ini kita membaca Alkitab kita dari kitab Rut pasal 2 ayat 1 sampai pasal yang keempat ayat 22. Yohanes pasal 4 ayat 43 sampai 54. Mazmur pasal 105 ayat 16 sampai yang 38. Lalu Amsal Sulaiman untuk kita dapatkan hikmat. Kita baca pasal 14 Amsal ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Dan kita hari ini akan kembali belajar tentang prinsip kebenaran, pemuritan dalam pola pembapaan. Kita kembali pagi hari ini akan mempelajari pola pemuritan dengan pola pembapaan. Kemarin kita sudah belajar dari contoh tentang Elia dan Elisa. Tapi hari ini kita akan belajar dari Yonatan dan pembawa senjatanya. Di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-14. Melihat di sini, saya bacakan aja dulu saudara. Pada suatu hari, dari 1 Samuel 14 ayat 1-23, pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pegawai orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron, dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Ahia anak Ahitulah, saudara Ikabod anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo. Dialah yang memakai baju efod pada waktu itu, tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Di antara perlintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada di ujung bukit batu di sebelah sini dan ada di ujung bukit batu sebelah sana. Yang satu bernama Boses, yang lain bernama Sene. Ujung yang satu terdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas, yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjata itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh aku sepakat." Kata Yonatan, "Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, 'Berhentilah sampai kami datang padamu,' maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, 'Naiklah kemari,' maka kita akan naik di sebelah. Sebab kalau demikian, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin. Berkatalah orang Filistin itu, 'Lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi.' Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, katanya, 'Naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu.' Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, 'Naiklah, mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel.' Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu. Besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan. Saudara garis bawahi, timbul sebuah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat juga. Pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Ketika peninjau Saul di Gebea Benyamin melihat hal itu, dan sesungguhnya orang ramai seperti ombak berjalan ke sana kemari,
Berkatalah Saul kepada tentara yang bersama dengan dia, "Periksalah barisan dan lihatlah siapa yang pergi daripada kita." Mereka memeriksa barisan dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada. Lalu kata Saul kepada Ahia, "Bawalah baju efod kemari," karena pada waktu itu dialah yang memakai baju efod di antara orang Israel. Tetapi sedang Saul berbicara kepada mereka, maka kian lama kian bertambahlah keributan di perkemahan orang Filistin. Sehingga Saul berkata pula kepada imam itu, "Biarlah." Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang. Suatu huru-hara yang sangat besar. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka. Mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai ke lembah Bet Awen. Ini sebuah kisah yang luar biasa. Saudara, kita melihat antara Yonatan dan pembawa senjatanya. Tentu saudara, baik pembawa senjatanya, baik Yonatan, mereka punya hubungan yang luar biasa. Tentu bukan hanya sebatas pembawa senjata, karena saya percaya juga bahwa ketika Yonatan berkata, Tuhan bisa bekerja bukan hanya dengan banyak orang, tetapi Tuhan bisa bekerja dengan sedikit orang. Dan ternyata mereka berdua itu menimbulkan efek yang luar biasa. Mereka memberi dampak yang dahsyat sampai-sampai kita melihat ada kegentaran yang luar biasa. Dan saya berdoa dan berharap bahwa apa yang sedang kita bangun menjadi gereja murid yang memuridkan, menjadi gereja pembuat murid yang memuridkan. Ini bisa terjadi dan ini bisa menimbulkan gelombang yang dahsyat dan luar biasa ketika saudara kita melihat ada kesepakatan, ada kerendahan hati dari si pembawa senjata, ada sikap yang mau mendukung, dia punya pemimpin. Kalau istilah saya, ya sekarang ini polanya adalah bukan pola sekedar bawahan atasan, tetapi mereka sampai pada masuk pada chemistry yang betul-betul Yonatan bisa percaya sama si pembawa senjata mendukung Yonatan sebagai pemimpinnya. Dan saudara, masalah gereja hari ini bukankah cuma masalah kesepakatan? Dia berkata, saya di sini, saya sepakat dengan kamu. Dan tentu untuk sampai titik ini, butuh ada pemahaman yang sama, bahasa yang sama, pengertian yang sama. Ya. Dan bukankah masalah gereja hari ini adalah, gereja boleh banyak, saudara, banyak program dilakukan, tetapi kita nggak sampai pada tingkat level seperti yang kita lihat antara Yonatan dengan pembawa senjatanya. Walaupun sebenarnya ini kan dahsyat sekali, saudara. Mereka cuma berdua, harus berhadapan dengan begitu banyak pasukan. Tetapi kita lihat kekalahan yang ditimbulkan oleh Tuhan. Ini pemuritan kita harus punya goal sampai ke titik ini. Sampai saudara bisa belajar taat, mendukung. Sehingga kita lihat sampai orang-orang berbalik, sampai mereka sendiri musuh dikalahkan. Kalau saudara, pemuritan kita, hubungan kita di dalam gereja, pemuritan hanya sampai kepada titik untuk apa ya, istilahnya kemarin saya katakan bahwa level pemuritan itu adalah beberapa level. Level yang pertama itu kita dari orang yang nggak bertobat masuk kepada pertobatan. Lalu kita mulai dibina, kita mulai dibentuk, kita mulai dipercayakan. Ini sebenarnya masih jauh dari apa yang kita harapkan. Karena level berikutnya setelah level dari tidak percaya, dari duniawi, kita masuk kepada level percaya. Dan kita mulai dibina menjadi levelnya anak-anak. Kebutuhannya apa? Mengenal Bapa. Dan seorang Bapa itu terkadang, saudaraku, dia ketika anaknya meninggalkan dia tidak sekedar mencari, walaupun hatinya ya tentu sedih. Tapi anak itu harus menyadari dan dia kembali untuk bisa hatinya menyatu. Seperti hati Yonatan dengan Daud, sahabatnya. Nanti kita akan belajar lebih dalam pada hari-hari berikutnya. Tetapi yang menarik di sini adalah ketika si pembawa senjata berkata, aku di sini, aku sepakat dengan kamu, aku setuju dengan kamu. Ayo, kita akan mulai menyerbu dengan sebuah tanda. Yonatan tahu, kalau nanti dia bilang, yuk naik ke sini, itu tandanya Tuhan serahkan. Dan ketika dia berkata, oke, aku sepakat, dan kita lihat kesepakatan mereka. Nah, pemuritan adalah kita harus sampai bisa satu bahasa, satu pikiran, satu rasa, satu hati. Kita tidak
bergerak. Dia nggak bergerak sendiri, saudara-saudaraku. Tapi pergerakan model antara Yonatan dengan pembawa senjata itu menimbulkan dampak yang besar, menggerakkan orang untuk bersatu hati, mengalahkan musuh-musuh mereka. Hari-hari ke depan kita akan kembali belajar. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu. Diberkatilah semua anak-anak-Mu pada saat ini, dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.